Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan diri kita sendiri. Salam dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan takwa hati kita bisa menangkap petunjuk dari Allah, bahkan dari arah yang tidak kita sangka. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah sudah memberikan tuntunannya, petunjuknya kepada kita semua. Itu yang sudah diturunkan 1000 tahun lebih yang lalu. Kalau Al-Quran adalah pedoman hidup kita, panduan hidup kita. Yang di sana panduan itu harus kita pahami, harus kita baca, kita pahami, dan kita laksanakan dalam kehidupan nyata. Nah, jamaah yang berbahagia, di antaranya petunjuk Allah memberikan penjelasan pada kita dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qitata wa anna dhananna allan nu'jizallahu fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsyan wala rahaqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa amal qasituna fakanu li jahannama khataba. Jamaah yang berbahagia, maksudnya dalam bahasa yang kita pahami sehingga kita memahami kalau Allah tadi adalah, dan bahwasanya sungguhnya di sana di antara kami ada yang soleh, ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kunna tara'iqa qitata. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami tidak dapat melemahkan Allah di bumi. Lan nu'jizallahu fil ardi. Kami tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi. Tidak akan. Walan nu'jizahu haraba. Dan kami tidak bisa melemahkan Allah dengan lari. Dan sungguhnya ketika kami mendengar petunjuk, lamma saminal huda, anna lamma saminal huda, ketika kami mendengar petunjuk, sami'na aman nabihi, kami beriman kepadanya.
Faman yu'min bi rabbih, dan barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, fala yakhafu fahsya wala rahaq, maka ia tidak takut akan dikurangi pahalanya dan pula tidak takut dizalimi. Wa anna minal muslimuna, dan di antara kami ada yang berserah diri muslim. Wa minna, dan di antara kami ada al-qasitun, orang yang qasit, menyimpang. Faman aslama, barang siapa yang tunduk berserah diri, faulaika taharraw rasyada, maka itulah ia telah memilih jalan yang lurus. Wa man qasituna, sedangkan mereka yang menyimpang, fakanu li jahannam khotaba, maka mereka menempati menjadi bahan bakar neraka jahanam. Nah, jamaah rahmati Allah, kalau kita perhatikan siapa yang berkata di dalam ayat-ayat tadi, Allah merekam sebuah pembicaraan, sebuah perkataan yang di situ Allah mengajari manusia melewati lisan siapa yang di situ yang berkata. Nah, jamaah yang berbahagia, ayat tadi, ayat yang luar biasa, ini bukan ucapan manusia, tetapi lewat lisan jin yang beriman, ucapan jin yang mendapatkan hidayah. Ya, kemudian ada pertanyaan, lah, namun siapa yang mengabadikannya? Nah, disinilah yang mengabadikan adalah Allah sendiri. Di sini Allah mengajari manusia lewat lisan jin yang beriman, yang sudah mendapatkan hidayah. Artinya apa? Bahwa Allah sedang mengajari manusia melalui lisan, melalui ucapan makhluknya. Dan yang berbahagia, ini adalah pelajaran yang sangat besar, bahwa hidayah itu bukan hanya datang dari ceramah manusia, juga bukan hanya dari kisah, ucapan. Nah, maka dia bisa juga dari kisah-kisah siapapun saja, bisa ucapan siapapun saja, bahkan pengakuan makhluk lain yang Allah ciptakan, yang sudah dituntun Allah, yang sudah mendapat hidayah bimbingan dari Allah SWT. Ini jamaah yang berbahagia, makanya makhluk saja itu mengakui perbedaan. Kalau kita cermati dalam ayat tadi, dalam perkataan tadi, kalimat-kalimat yang sudah kita bacakan tadi, ini mereka mengakui perbedaan, ada perbedaan. Nah, untuk manusia berarti harusnya lebih sadar lagi. Kunna tara'iqa qitata, adalah kami ini dulu berkelompok-kelompok dan jalan kami ini berbeda-beda. Jadi jin saja sadar, ada yang soleh, yang baik, ada yang tidak, ada yang lurus, ada yang menyimpang. Mereka jujur terhadap realitas diri mereka sendiri. Nah, pertanyaannya untuk kita, apakah kita manusia sudah jujur melihat diri kita sendiri sebagai manusia? Sehingga kalau kita renungkan lebih dalam, jangan sampai di sana jin lebih jujur daripada manusia. Jamaah yang rahmati Allah, tadi dalam perkataan tadi, dalam kalimat-kalimatnya tadi, mereka mengakui itu adalah kesadaran tauhid, bahwa tidak bisa lari dari Allah. Lan nujizallahu fil ardi, kami tidak mampu melemahkan Allah di muka bumi. Tidak bisa. Nah, jamaah yang berbahagia, ini adalah pengakuan yang sangat dalam.
pengakuan yang sangat dalam. Jin yang dulu mungkin dulunya durhaka, ketika mendapat hidayah langsung sadar, langsung beriman, langsung sadar bahwa tidak ada tempat lari dari Allah, tidak ada kekuatan yang bisa melawan Allah. Nah, mari kita bandingkan dengan manusia kondisi saat ini. Kondisi manusia saat ini yang bisa kita perhatikan, kita lihat melalui apapun saja di sana, media sosial, televisi dan sebagainya. Fenomena manusia saat ini adalah mereka seolah-olah aman, merasa aman dalam maksiatnya. Mereka merasa bisa sembunyi, entah itu di bunker mana-mana atau di tempat yang mana sana. Atau juga manusia merasa bahwa perbuatannya, apapun itu yang menentang Allah, itu mereka merasa tidak akan dibalas. Nah, sehingga di jamaah yang berbahagia, kalau kita perhatikan tadi kalimat-kalimat tadi, padahal itu jin saja sudah sadar, maka ini menjadi renungan mendalam bagi kita. Juga kalau kita perhatikan tadi bahwa ada respon yang cepat terhadap datangnya hidayah. Lama saminal huda, ketika kami ini mendengar huda Al-Quran, al-huda, petunjuk, mendengar petunjuk, aman nabihi, kami beriman kepadanya, kami langsung beriman kepadanya. Maka kita bisa perhatikan kata lama, berarti ketika itu juga berarti tidak ditunda. Ketika mendengar, ya sudah, tidak ditunda lagi, itu diikuti. Tidak banyak alasan, tidak menunggu nyaman, dan mereka langsung beriman. Lama saminal huda aman nabi. Ketika kami ini mendengar petunjuk, yaitu Al-Quran yang dibacakan kemudian paham, mereka langsung beriman, berarti langsung melaksanakan itu. Nah, pertanyaannya bagi kita, mungkin bisa kita tanya juga pada diri kita sendiri, berapa kali kita dengar Al-Quran tapi belum juga berubah. Bahkan mungkin ada yang hafal tapi aktivitasnya 180 derajat berlawanan dengan yang dihafalnya sendiri. Nah, jamaah yang berbahagia, kalimat-kalimat cinta ini juga bisa kita perhatikan bahwa yakin, percaya benar, yaitu adanya jaminan bagi orang yang beriman. Fala yakhafu basya wala raqa, maka tidak takut untuk dikurangi pahalanya, tidak akan dikurangi pahalanya, tidak takut, dan tidak takut akan dizalimi. Allah berbuat adil, Allah adil, menegakkan keadilan. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini adalah janjinya Allah. Dia yakin bahwa itu janji Allah, maka orang yang beriman tidak akan dirugikan. Dan itu sudah kita bisa pahami dari kalimat-kalimat tadi. Tidak takut akan diperlakukan zalim, tidak akan diperlakukan zalim, sehingga ya nggak takut. Memang Allah akan adil, tidak akan ada perlakuan zalim kepada orang yang beriman. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Masalahnya adalah, nah, apalagi saat ini luar biasa sekali. Masalahnya adalah ini kita sering takut kehilangan dunia. Padahal Allah sudah menjamin keadilannya.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita cermati lebih dalam lagi, maka di sana tadi ada kondisi akhir yang berbeda. Ada yang muslim tunduk patuh, ada yang qasid, ada yang menyimpang, ada yang zalim. Minnal muslimuna, minna di antara kami ada al muslimun, orang yang tunduk patuh, muslim yang berserah diri. Muslim, al muslimun. Di antara jin itu ada yang muslim, tunduk berserah diri. Wa minna, dan di antara kami juga ada al-qasidun, orang yang qasid, yang menyimpang, yang zalim. Ini ada dua jalan itu. Maka tidak ada yang namanya posisi netral, posisi abu-abu, itu tidak ada. Kalau dia tidak berserah diri seutuhnya, tidak muslim, maka pasti qasid. Orang muslim berarti dia tunduk patuh, apapun yang sudah Allah tetapkan, yang sudah ada di dalam kalam Allah, pasti diikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau itu tidak dilakukan berarti qasid. Maka jin tadi, ucapannya sana tadi ada minnal muslimun, dan dari kami adalah orang yang muslim, al muslimun berserah diri seutuhnya pada Allah. Wa minna, dan ada di antara kami adalah qasidun, orang yang qasid, yang menyimpang, yang zalim. Tidak ada istilahnya itu posisi netral, abu-abu atau apalah, tidak ada. Kalau tidak muslim berserah diri berarti qasid. Itu saja sudah. Maka penutupnya sangat jelas tadi. Allah sudah membimbing makhluk yang dari golongan jin tadi. Fakanu li jahannam khataba. Yang qasid, mereka menjadi bahan bakarnya neraka. Nah, jamaah yang berbahagia, ini bukan sekedar ancaman. Ini realitas akhir, bahwa siapapun yang sudah diberi mendapat bimbingan Allah, mendapat petunjuk Allah dan mengikuti, ini jelas, pasti yakin siapa yang qasid, maka dia akan menjadi bahan bakarnya neraka. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari kita ketika benar-benar membaca, mendengarkan kalamullah, maka mari kita ikuti, kita berserah diri seutuhnya, sehingga nanti jaminannya kita tidak akan dirugikan, kita tidak akan dizalimi, dan kita pasti akan mendapat ridhonya, dan nantinya juga akan diridhoinya untuk dimasukkan ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimina wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita di dalam kehidupan ini menjalani sisa yang tersisa dalam tugas-tugas amanat kita dalam kehidupan ini. Kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kita nantinya benar-benar diridhoinya dan dimasukkan ke dalam surganya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari ayat-ayat tadi kita belajar bahwa Allah tidak hanya mengajari manusia hanya dengan firman-Nya langsung,
tetapi juga melalui ucapan makhluk. Tadi jin yang mendapatkan hidayah. Hari ini kita mendengar ada banyak kisah orang yang kembali atau bertaubat. Kita mendengar kisah pengakuan orang yang dulunya jauh dari Allah kemudian mendekat. Ada kisah cerita-cerita orang yang menemukan hidayah. Nah, semua itu bisa jadi jalan Allah mengajari kita. Sebagaimana Allah sudah mengabadikan ucapan jin dalam Al-Quran tadi. Nah, yang berbahagia, maka kita jangan pernah meremehkan nasihat siapapun yang mengajak kepada kebenaran, kisah siapapun yang kembali kepada Allah, karena bisa jadi itu adalah cara Allah berbicara kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayahnya, mendapat hidayahnya, dan benar-benar memegang teguh hidayah itu, sehingga siapapun yang di luar sana tidak akan bisa menyesatkan kita. Akhirnya jamaah yang berbahagia, mari kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar langkah-langkah kita, dosa-dosa kita yang lalu yang salah diampuninya, dan langkah-langkah kita sekarang dan seterusnya benar-benar sesuai dengan hidayahnya, petunjuknya, tuntunannya, sehingga kita mendapat ridhonya, dan nantinya dengan ridhonya pula kita dimasukkan ke dalam surganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.